yang dapat kami sampaikan hari ini. Silakan kami lanjutkan untuk pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan jurnalis. Ya. Dari makanya yang untuk bansos presiden itu apakah yang dibagikan itu yang dibagikan Presiden Jokowi waktu pandemi COVID yang pakai bibir itu pertama. Yang kedua itu isinya apa aja di dalam bibir itu, terus yang diproses itu apa kualitas, maksudnya di dalam itu diprosesnya bagaimana untuk kualitasnya itu kedua nilai proyeknya berapa ya? Ya. Betul bahwa bantuan yang sedang dilakukan penyidikan adalah yang salah satunya yang diberikan oleh Bapak Presiden kepada masyarakat. Terkait isi dari bansos itu sendiri bervariatif, mulai dari beras, minyak goreng, ada biskuit dan beberapa sembako lainnya. Terkait nilai pengadaan yang sedang disidik masih berproses, jadi akan kami update di kesempatan berikutnya. Tentunya kami menyampaikan bahwa perbuatan para tersangka untuk mengambil keuntungan dengan mengurangi kualitas bansos yang seharusnya sampai ke masyarakat ini mencederai semangat pemerintah, semangat Bapak Presiden Jokowi untuk memberikan bantuan terutama di saat pandemi COVID. Jadi KPK sangat memperhatikan tindakan yang dilakukan oleh para tersangka dan berkomitmen untuk menyelesaikan perkara ini sampai dengan tuntas. Demikian, terima kasih. Berikutnya. Nah, kalau perusahaan yang terlibat dalam pengadaan bansos presiden itu nyampe berapa itu satu, kedua ini kan di programnya Kemensos gitu ya Mas. Maksudnya terkait perumusan kebijakan ini tuh pelibatannya nyampe mana aja sih di tingkat Kemensos itu? Ya, karena ini masih proses penyidikan dan rekan-rekan penyidik masih melakukan tindakan penyidikan baik pemeriksaan saksi, penyitaan alat bukti dan sebagainya, kami masih belum bisa merilis update. Tentunya dalam waktu dekat kita akan sampaikan rilis yang bisa digunakan oleh teman-teman untuk dinaikkan menjadi berita. Demikian. Mas, ini kan kalau berdasarkan fakta sidang tanggal 13 Juni 2022 dan terkait juga dengan BAP nomor 15 itu kan diakui bahwa IW ini memungut keuntungan 28.000 sampai 30.000 per paket. Dalam konteks pengadaan paket yang keseluruhan totalnya hampir 5 juta paket. Artinya bahwa dalam konteks penyidikan kali ini lebih kepada bagaimana mengambil kembali kerugian negara dari konteks pemotongan atau keuntungan yang diterima oleh IW atau seperti itu. Ya, tentunya pihak-pihak yang diduga menikmati keuntungan yang tidak sah akan kita mintai pertanggungjawaban, baik itu yang saat ini sedang ditersangkakan maupun pihak-pihak lain yang mungkin pada saat proses penyidikannya ditemukan alat bukti. Jadi kita tunggu sama-sama. Mas mau konfirmasi apa betul kuasa pengguna anggaran dalam pengadaan APD COVID itu ada di BNPB dan pengadaan itu menggunakan uang siap pakai BNPB. Ya, informasi tersebut nanti akan kami konfirmasi lagi dengan Satgas yang menangani, akan kita update nanti. Terkait banding, saat ini Jaksa Penuntut Umum KPK sudah memutuskan untuk mengajukan banding, dan siang ini juga
teman-teman JPU menuju ke PN Jakarta Pusat untuk mengambil salinan lengkap putusan pengadilan Karen Agustiawan untuk selanjutnya dipelajari dan diajukan memori bandingnya. Alasan banding Izin lanjutkan Mas, untuk alasan bandingnya mungkin bisa disampaikan. Kemudian yang kedua itu, apakah bisa kerugian negara itu kembali? Karena kan yang diminta pengembalian adalah CCL yang notabene perusahaan asing. Ya, tentunya alasan banding kita sama-sama tunggu, tapi sepanjang pengetahuan kami, banding yang diajukan masih terkait uang pengganti yang tidak dikabulkan oleh majelis hakim. Bukan tuntutannya bukan kondisi yang lebih rendah dari tuntutan. Tentunya vonis hakim dari tuntutan itu ada perhitungan-perhitungan sendiri ya. Apakah itu di bawah 2/3 atau sampai setengah atau bagaimana, itu ada pertimbangannya, tetapi untuk sementara ini banding yang disampaikan oleh rekan-rekan JPU adalah terkait uang pengganti. Oke Mas, terkait kasus TPPU mantan Bupati Kukar, kemarin Said Amin diperiksa 12 jam terkait pengembangan penyidikan kasus TPPU Bupati Kukar. Ini apa yang di dalamnya? Apa karena dikonfirmasi soal mobil-mobil yang disita, informasi yang diperoleh, benarkah update-nya sudah 113 mobil mewah yang disita? Dan ada indikasi bahwa itu akan diamankan, ada cawe-cawe dalam memilih atau menyita, ini nggak disita, itu coba bisa dikonfirmasi dulu. Ya, tentunya teman-teman penyidik saat ini masih bekerja dengan keras untuk mengklarifikasi alat bukti yang sudah disita berupa kendaraan yang sebagaimana sudah dirilis oleh rekan-rekan jurnalis kepada pihak-pihak yang terkait transportasi dimaksud, termasuk salah satunya yang sudah disebut Mas Mario tadi ya. Pemeriksaan tersebut tentunya seputar pengetahuan yang bersangkutan terhadap alat bukti yang sudah disita, asal-usulnya dan seputar itu kurang lebih. Semua fakta persidangan yang memang berguna dan bermanfaat untuk penguatan unsur perkara yang sedang ditangani, tentunya penyidik memiliki kewenangan untuk memanggil saksi-saksi dimaksud. Kembali lagi, nanti kita tunggu apakah memang kesaksian itu betul-betul dapat digunakan. Kalau seandainya memang dapat, maka akan dipanggil, tetapi mungkin bisa dimanfaatkan untuk bila ada pengembangan berikutnya. Tapi kembali lagi itu kewenangan penyidik untuk melakukan itu. Intinya semua fakta persidangan dapat didalami oleh penyidik menggunakan surat perintah penyidikan yang masih berjalan saat ini. Mas, bisa apa? Ini kasihan ya, udah tadi kepotong. Mas, aku ada 2 pertanyaan. Yang pertama terkait dengan dugaan penyokong dana pelarian Harun Masiku, itu nanti apakah ada yang akan dipanggil lagi, terus update-nya sudah seperti apa, itu yang pertama. Terus yang kedua, ini kan Kusnadi, stafnya Hasto ini mengajukan pelindungan ke LPSK. Kalau tanggapan KPK seperti apa? Sama satu lagi Mas, soal kasus TPPU SCL, ini kan SCL-nya sendiri juga bilang jangan ditunda-tunda lagi. Ini kasusnya sudah sampai di mana? Oke. Yang pertama terkait penyokong dana. Penyidik masih melakukan proses penyidikan, bagaimana yang teman-teman ketahui, mulai memanggil saksi,
menyita alat bukti baik elektronik maupun dokumen, dan tindakan-tindakan lainnya. Tentunya semua petunjuk maupun informasi yang penyidik gunakan, baik itu untuk memperkuat unsur perkara pidana yang sedang ditangani, termasuk untuk mencari keberadaan tersangka HM, akan dilakukan mulai dari pemanggilan saksi, apabila ada dugaan-dugaan mungkin turut serta membantu baik itu pelarian maupun melindungi. Kami harapkan masyarakat juga dapat berpartisipasi bila mengetahui sekecil apapun informasi keberadaan tersangka HM ini. Tentunya dengan luasnya negara kita, ada keterbatasan penyidik maupun tim dalam mencari, tetapi kami yakin dengan bantuan seluruh masyarakat, hal itu bisa tercapai dengan cepat. Yang kedua, terkait Kusnadi mengajukan perlindungan di LPSK. Semua pihak berhak untuk mengajukan perlindungan ke LPSK apabila merasa terancam. Namun kami yakin LPSK memiliki kriteria-kriteria mana saja yang layak untuk diberikan perlindungan dan tidak. Dan tentunya terkait hal tersebut bisa langsung ditanyakan ke LPSK langsung ya Mbak. Yang ketiga terkait masalah TPPU, SEL. Ya ini tentunya penyidik tidak bisa diburu-buru dalam melakukan tugasnya. Semua dilakukan secara kerangka hukum dengan rinci, teliti agar dalam menyajikan perkara tersebut oleh jaksa penuntut umum di persidangan sudah lengkap dan tidak ada lagi yang tertinggal. Kami memahami penyampaian dari terdakwa SEL untuk tidak ditunda-tunda, tapi sekali lagi ada timeline yang sudah dibuat, rencana penyidikan yang sudah dibuat oleh penyidik yang tentunya berdasarkan rencana penyidikan tersebut akan dilaksanakan tidak terlalu lama dan tidak terlalu cepat, akan selesai pada waktunya. Mas, itu sudah indikasinya apa sih kalau Kusnadi itu minta perlindungan ke LPSK? Apakah memang ada ancaman yang sudah dapat dikonfirmasi, dapat konfirmasinya ke KPK? Itu diancam sama siapa? Indikasinya diancam sama siapa? Apa karena Kusnadi bilang ngaku pernah ketemu Harun sehingga dia mendapat ancaman dari HK atau gimana nih? Bisa disampaikan nggak? Jangan-jangan yang ngancam HK lagi, jadi dia takut. Ya. Karena kemarin keceplosan pernah ketemu HM, itu gimana? Ya, kami juga menghimbau kepada saudara Kusnadi untuk menyampaikan fakta yang sebenar-benarnya kalau seandainya ada ancaman-ancaman kepada yang bersangkutan. Tentunya fakta-fakta tersebut harus benar-benar sesuai dengan kenyataan ya. Dan kembali lagi, KPK tidak memiliki informasi kapan, apa, dan siapa yang melakukan pengancaman tersebut kepada Kusnadi. Jadi bisa ditanyakan kepada yang bersangkutan maupun penasihat hukum. Mas, yang tadi soal YJKA, nah ini kan kemarin baru menetapkan Jawa Barat, dan berdasarkan fakta persidangan bahkan dari salah satu BAP dari salah satu terpidana itu kan menuliskan adanya keterlibatan sejumlah anggota DPR yang diantaranya berinisial S kepada siapalah Supurna Bambang Sadewo dan segala macam. Itu apakah dalam konteks pengembangan penyidikan Yofi ini akan dikonfirmasi ulang terhadap anggota
DPR yang dimaksud. Terus kemudian berkaitan soal BKS, Menteri Perhubungan yang sulit sekali kayaknya diperiksa oleh KPK dari sebelum puasa, Lebaran, terus sampai katanya nunggu pemilu, itu juga belum diperiksa. Dan yang saya mengkonfirmasi kapan diperiksa, saya tidak bicara soal mengkonfirmasi adanya pemberian fasilitas helikopter, bukan, tapi dari BAP Gion itu dikatakan bahwa Menteri Perhubungan bersama istrinya ketika bulan Ramadan itu sempat mengumpulkan anggota Kemenhub, bahkan para pemenang tender. Dan salah satu utusan pengusaha itu bertemu dengan Ibu Endang di salah satu mobil tanpa ada ajudan, tanpa ada supir, diduga kuat memberikan sejumlah uang dalam body bag. Kapan Menteri Perhubungan dikonfirmasi terkait pemberian, bukan pemberian uang di Sukoharjo dalam rangka proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api? Oke, jadi pertanyaannya adalah kapan Pak Menhub akan dipanggil? Ya. Itu ya. Untuk dikonfirmasi materi yang saya Oke, sampaikan. ini prolognya cukup panjang, pertanyaannya sangat concise, sangat singkat. Ya, nanti kita tunggu penyidik jadwalnya pada saat pemanggilan. Seperti biasa tentunya teman-teman akan diinformasikan. Tapi kita kembali kepada penyampaian saya awal, yaitu rencana penyidikan yang sudah dibuat. Apabila penyidik sudah membuat rencana, mungkin pada saat itu ada keberhalangan yang bersangkutan dengan alasan patut dan wajar, masih ada saksi-saksi lain yang dalam rencana penyidikan tersebut dilakukan pemeriksaan oleh penyidik, sehingga dalam waktu yang tidak terlalu lama tentunya nanti penyidik akan kembali mereschedule proses pemeriksaan itu. Tetapi kapan pastinya kita tunggu sama-sama. Ya kan sesuai fakta sidang itu kan sangat penting. Maksudnya bahwa dalam pemberian fasilitas, dugaan penerimaan di Sukoharjo oleh istrinya si Endang, ada sebuah mobil, dari itu kan penting sekali dari rangkaian peristiwa tindak pidana, itu penting sekali untuk dikonfirmasi. Ya, saya pikir hal tersebut juga sudah didapatkan oleh teman-teman penyidik ya. Kayak kita kawal sama-sama. Oke, mulai dari yang paling jauh dulu. Nah. Menyambung aja Mas Reza terkait pertanyaan tadi terkait SCL. Fakta persidangan yang barusan dibacakan oleh tuntutan teman-teman jaksa itu kan jelas ya, keluarga itu menerima sejumlah uang. Bahkan kalau total besar 2 miliar. Nah, untuk kasus SCL ini KPK akan fokus ke TPPU selanjutnya TPPU atau pengembangan kasus ini kemudian menetapkan tersangka baru. Karena mengingat misalnya perannya stafsusnya SJL Imam itu hampir mirip menurut saya seperti Kasdi dan Hatta yang meminta eselon untuk menyerahkan uang. Bakal ada tersangka baru termasuk keluarga meskipun klaimnya katanya sudah mengembalikan uang ya. Nah itu update dari teman-teman KPK apakah sudah benar itu uang dikembalikan, dan ketika dikembalikan pun apakah masih ada peluang untuk adanya penambahan tersangka dalam kasus ini? Ya, teman-teman penyidik saat ini masih fokus ke TPPU-nya ya. Apalagi Pak SCL juga bermohon agar tidak terlalu lama. Tetapi dalam perjalanannya, bila teman-teman penyidik menemukan alat bukti baru untuk mengembangkan tersangka baru dan dinilai alat buktinya cukup, tentunya itu dapat dilakukan. Tapi apakah itu pasti dilakukan, kapan dilakukan, itu kembali lagi ke kewenangan teman-teman penyidik. Saya tidak bisa memastikan kapan waktunya. Soal pengembalian uang itu berapa jadinya? Informasi sementara yang kami dapatkan hampir 600 juta ya. Ya, sudah masuk ke rekening KPK itu hampir 600 juta kalau saya tidak salah. Tapi karena masih masuk ke rekening, belum dilakukan penyitaan. Jadi baru masuk aja. Penyitaan itu harus
nanti dokumen transfernya diserahkan ke penyidik, ada orang yang melakukan penyitaan, diberikan BA Sita, Anda terima ya, sebagaimana teman-teman pahami belakangan ini. Yang sebelahnya. Yang soal SEL juga tadi, kan beberapa keluarganya juga memberikan barang-barang yang kayak mobil dan sebagainya, itu nantinya akan berpengaruh terhadap proses pidananya enggak gitu? Beberapa keluarga SCL Kayak anak-anaknya kan memberikan mobil ke memberikan mobil, mengembalikan, oke. mempengaruhi pidananya atau tidak nantinya gitu. Ya itu sebenarnya jawabannya sama, nanti apabila penyidik merasa ada kecukupan alat bukti untuk ditingkatkan ke penyidikan yang baru, nanti tentunya akan dikaji dan dilakukan ekspos baik tingkat kedeputian maupun ekspos pimpinan. Oke. Sama lagi Gajalba, Mas, itu apakah sudah ada panggilan dari pengadilan untuk sidang lagi? Belum, informasi yang kami dapatkan belum. Nantinya kalau pengadilan tidak mengabulkan hakim baru, gimana Mas? Ya, kami tidak dalam posisi mengira-ngira, tentunya kita tunggu saja, termasuk salinan nota putusan, dan setelah itu KPK sebagaimana yang sudah disampaikan Pak Ketua beberapa waktu yang lalu, kita akan bermohon tersebut, dan bagaimana nanti jawaban dari pihak pengadilan, KPK berharap apa yang diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dapat dikabulkan. Oke. Pertanyaan soal penyidikan korupsi di pelabuhan ini kan yang kemarin ada penyidikan untuk proyek pengerukan pelabuhan, kemudian ada juga ini penyidikan untuk suap kepala kantor pelabuhan Tanjung Mas. Ini perkara yang sama atau berbeda, Mas? Itu yang pertama. Terus yang kedua, ada penyidikan pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Langkat. Ini apakah kasus baru sendiri atau pengembangan dari kasus sebelumnya yang terdakwanya Bupati Langkat terbit Perangin Angin? Kemudian yang ketiga, hari ini ada pemanggilan saksi untuk tindak pidana korupsi di Jasindo. Ini apakah kasus baru, Mas? Penyidikan baru? Oke teman-teman, khusus 3 pertanyaan ini nanti tentunya kami update, tapi terkait perkara Jasindo itu kita bisa sedikit mengupdate terkait estimasi kerugian negara ya, kalau mau dikutip sekitar 9 miliar di situ. Tapi untuk pertanyaan yang tadi kami akan cari datanya dan kita akan update. Oke. Itu yang tadi kan Mas, yang 10 tersangka itu kan dari 9 tersangka kasus pengerukan pelabuhan itu. Nah itu kan salah satu tersangkanya adalah adik pemilik PT Keruktama yang dulu sebagai orang penyuap Dirjen Bukla. Yang di sini disebutkan dari 9 itu namanya Kurniawan itu adik dari terpidana yang kemarin. Sepertinya itu yang perkara yang baru ya, yang 9 itu. Iya, yang baru. Yang belum dirilis kan? Yang belum ada ininya kan? Belum ada konversi ya? Belum. Oke, jadi pertanyaannya apa tadi? Ya, artinya apakah memang ini sudah memastikan bahwa ini adalah pengembangan dari keterlibatan PT Keruktama dulu sebagai penyuap Dirjen Bukla itu? Oke. Ya nanti kami akan cari datanya terlebih dahulu dan akan diupdate ya, Mas Mario. Oke, teman-teman, terima kasih banyak atas kehadirannya. Tentunya kita tunggu masukan, koreksi, dan kritik dari teman-teman untuk perbaikan KPK ke depan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.